Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ziren Arif Santoso, NIM saya 120430018. Saya dari TPB 6 dengan Prodi Teknik Biomedis. Halo, perkenalkan nama saya Martin Monjalong Gultum, NIM 120320007 dari TPB 6B, Prodi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsanabila dengan NIM 120430020 dari Prodi Teknik Biomedis TPB 6. Perkenalkan, nama saya Agus Alfiana Warbu, NIM 120430017 dari TPB 6 Program Studi Teknik Biomedis. Nama saya Raden Nugroho, NIM 120430013 dari Prodi Teknik Biomedis TPB 6. Perkenalkan, nama saya Timothy Novanio, NIM 120130076, kelas TPB 6 dari Program Studi Teknik Elektro. Halo teman-teman. Oh iya, sebelum kita masuk ke konsep biomimikri yang kelompok 1 akan sajikan, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan biomimikri? Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi, mencari solusi, mencari jawaban tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah, kita akan menjelaskan konsep biomimikri yang telah kelompok 1 buat tentang ultra light thin float shoes yang mengambil konsep dari refleks kucing, tegangan permukaan air pada nyamuk, dan gelombang ultrasonik dari lumba-lumba. Refleks kucing. Kucing jatuh dengan posisi berdiri. Kucing memiliki sistem penyeimbang bawaan yang disebut dengan right-thin reflex atau refleks pengoreksi yang memungkinkan mereka untuk selalu mendarat dengan posisi berdiri ketika jatuh dari ketinggian tertentu. Selain memiliki struktur tulang yang unik, tulang belakang yang sangat lentur dan tanpa tulang selangkah, organ vestibular apparatus dalam telinga kucing berfungsi sebagai alat penyeimbang yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki posisi ketika jatuh. Refleks ini pertama terlihat ketika kucing berusia 3 minggu dan berkembang penuh saat mereka berusia 7 minggu. Teman-teman, kalian tahu kan kalau lumba-lumba memancarkan gelombang ultrasonik? Gelombang ini membantunya untuk berkomunikasi dan menerima rangsang. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan lumba-lumba sehingga terhindar dari benturan. Pernahkah teman-teman melihat nyamuk yang bisa berdiri di atas air? Apa yang menyebabkannya? Dan kenapa bisa terjadi nyamuk bisa berdiri di atas air tanpa tenggelam? Nah, mari kita bahas satu persatu. Nyamuk yang berdiri di atas air tanpa tenggelam, hal tersebut disebabkan oleh adanya gaya tarikan daripada air ketika nyamuk memberi gaya kepada air. Lalu, bagaimana gaya sekecil itu masih mampu menopang nyamuk tersebut? Hal ini juga dikarenakan bentuk kaki nyamuk yang datar dan juga bentuk massa jenis nyamuk yang rendah, sehingga membuat gaya yang diberikannya juga tidak terlalu tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan inovasi dari sepatu ini yang diadaptasi dari kucing, yaitu pemberat otomatis dan airbag. Pemberat otomatis berfungsi seperti righting refleks kucing. Refleks ini yang membuat kucing tetap berdiri ketika jatuh dari ketinggian tertentu. Sama halnya dengan pemberat otomatis akan membuat pengguna jatuh dalam posisi berdiri. Jadi, pengguna yang memakai sepatu ini tidak akan jatuh dalam posisi kepala di bawah ataupun tengkurap. Lalu yang kedua ada airbag. Airbag berfungsi seperti telapak kaki kucing. Telapak kaki kucing ini dapat melembutkan pendaratan kucing. Nah, airbag pun juga membuat pengguna mendarat secara lembut. Jadi, kemungkinan pengguna cedera akan terminimalisir. Selanjutnya, ada adaptasi ekolokasi pada sepatu.
Maksudnya adaptasi di sini yaitu pada saat sepatu memancarkan gelombang untuk mengetahui seberapa jauh ketinggian yang ditempuh oleh sepatu. Ekolokasi tersebut akan merespon airbag pada sepatu agar menebal sebanding dengan ketinggian jatuhnya sepatu. Hal itu berfungsi pada saat jatuh, pendaratan sang pemakai akan mulus. Sepatu tenggelam. Saat sepatu masih di atas atau saat berada di ketinggian, gelombang ultrasonik akan mendeteksi ketinggian jatuh. Ketika sepatu mendeteksi ketinggian hingga ke permukaan, maka gelombang ultrasonik akan mengetahui sepatu akan mendarat di daratan atau di air. Ketika sepatu mendarat di air, maka gelombang ultrasonik ini akan memantulkan kembali gelombangnya dan tepat beberapa saat sebelum mencapai air, sepatu akan meringankan beban secara otomatis sehingga memperkecil gaya berat. Sepatu ini diibaratkan seperti bola plastik yang dijatuhkan di atas air. Ketika bola dijatuhkan di atas air, maka bola itu akan tenggelam sebagian lalu akan mengapung kembali secara sempurna setelah beberapa saat. Hal ini pun akan terjadi pada sepatu yang akan kami buat.